Waalaikumsalam. Oh iya, tadi cuman kurang di bagian pasal 4-nya aja sih, Ai. Kok tiba-tiba jadi bahas ini? Iya, tadi kita lagi baca kontrak kok. Kayaknya ada yang dokumen yang ketinggalan sebentar ya, aku ambil dulu. Iya, Sebentar. betul, Ai. Aku harus ke warung buat beli obat supaya rambutku nggak rontok lagi. Maaf, Bu, saya nggak sengaja, Bu. Mau kemana kamu buru-buru, Dok? Saya mau ke warung untuk beli obat. Mau beli obat untuk mencegah kerontokan rambut kamu? Dari mana Ibu tahu kalau rambut saya rontok, Bu? Kasihan sekali rambutmu rontok karena obat keras yang dia kirimkan kepadamu. Ibu tahu semuanya. Saya bisa menebak isi kepalamu, Dona. Saya juga bisa menumbuhkan lagi rambut ini. Bahkan bisa menjadi kamu lebih cantik lagi. Kamu gak usah takut. Saya tidak akan ngapa-ngapain kamu. Saya hanya menolong kamu. Sekarang, dengarkan saya. Agar rambutmu bagus kembali. Bahkan bisa menjadi kamu lebih cantik lagi. Kamu harus membuat rambut palsu atau wig dari rambut jenazah. Dari rambut jenazah? Dari rambut jenazah menjadi lebih cantik. Untuk bisa menyihir siapapun akan menuruti perkataanmu. Kalau dari rambut jenazah, artinya saya harus menggali kuburan orang. Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Enggak. Saya nggak mau ngelakuin hal aneh dan mengerikan kayak gitu. Kenapa lihat-lihat Mimin? Iri ya? Makanya jangan suka rebut laki orang. Sekarang gigi jari kan, lakinya balik lagi sama bini yang sah. Sakit dihina. Itu semua tuh nggak ada apa-apanya. Ketimbang suami direbut sama perempuan murahan kayak kamu. Lagian tuh ya, kamu tuh muka tembok banget. Seluruh warga di kampung ini tuh udah tahu kalau kamu itu pelakor. Masih aja di kampung ini. Bukannya pergi sana. Terserah kalian mau ngomong apa. Nantangin lo ya. Dasar perempuan gak tahu diri. Ternyata begini aslinya. Untung aja Mas Eman gak pilih kamu. Kamu rela hina sama mereka. Sudah jangan banyak mikir. Lebih baik kamu ikuti perkataan saya. Biar kamu bisa balas dendam ke mereka yang menghina kamu. Ngapain motot-motot? Berani nantangin? Hah? Dasar ya, perempuan gak tahu diri. Lapar dasar. Suka banget sih ngebully orang lain. Punya penyakit hati atau gimana? Bubar. Ini yuk. Pelakor. Sudah, jangan banyak mikir. Lebih baik kamu ikuti perkataan saya. Biar kamu bisa balas dendam ke mereka yang menghina kamu. Dan wig dari rambut jenazah itu tidak hanya bisa menjadikan kamu cantik, tapi juga menyihir siapapun untuk menuruti semua perkataanmu. Oke, aku ikutin. Mbah Dukun. Tidak penting, yang jelas orang-orang yang telah menemukan saya, mereka itu terpuruk dalam keadaan masalah.
Berarti yang saya dengar tadi bukan dari ingatan saya, tapi itu suara Mbah. Ya, mari kita berjabat tangan sebagai tanda kita bekerja sama mulai hari ini. Aku harus cari kuburan Ibu Maimunah karena dia baru beberapa hari meninggal dan rambutnya juga panjang. Pasti cukup buat bikin wig. Ini dia kuburannya. Aku harus gali sekarang. Ini kan kerjaan laki-laki. Aku nggak bisa ngerjain ini. Lanjutkan. Aku akan membantumu. Aku harus ngelakuin ini. Aku nggak mau mukaku jelek lagi, apalagi rambut aku. Kenapa sih apa? Kenapa harus ngeliatin aku kayak gitu? Nggak apa-apa. Pasti nggak jelas banget deh. Udah deh, kamu tuh nggak usah mikirin yang enggak. Ya gimana nggak mikirin yang enggak, kamu aja kerjanya bengong dulu. Kenapa, Pak? Ya ampun, kok panik gitu? Itu, Malik, barusan saya lihat ada kuburan yang berantakan. Kuburan siapa emangnya, Pak? Kuburan Maimunah, warga yang baru meninggal beberapa hari yang lalu. Saya curiga jangan-jangan ada pencurian tanah makam lagi. Coba tunjukin Pak di mana? Kita ke sana sekarang. Ya udah, yuk. Bu Yayan, kenapa Bu? Tahu info terbaru nggak? Info apa dah? Iya, lu kalau ngomong tuh yang komplit begono. Lu jangan bikin otak gua bantet kalau kayak gini. Tuh langsung wes, satu wat gitunya langsung ngomong. Dengerin apa kagak? Bener kata Iput, lu denger kagak? Kalau ngomong infonya tuh kudu begono. Udah, cukup. Kalau ngomong terus, nih kapan ibunya ngomong? Mau ngasih informasi, tahan dulu, diam. Tahu nih Bu Iput, Bu Yayan. Jadi ibu-ibu yang ngomong. Udah, Bu, jangan kelamaan, Bu. Maksudnya langsung aja ke poinnya. Kabar apaan tuh? Barusan saya dengar dari petugas makam. Ada yang acak-acak makamnya Maimunah. Yang dimakamin kemarin tuh. Beneran kamu teh? Itu beneran. Lu kagak ngadi-ngadi? Enggak. Aduh, ini
jangan-jangan ya di kampung Mari itu udah ada lagi yang pesugihan begono. Kamu teh bener pisan atuh Yen, menilaris pisannya di kampung kita teh eta karena pasugihan, pasugihan terus. Bentar-bentar. Jangan mikir yang enggak dulu. Bisa aja itu makam diacak-acak sama hewan atau ada anak-anak main layangan nggak sengaja tuh. Udah dah, tumben-tumbenan lu positif ting-ting begono. Tapi kalau kata gua mana ya, itu udah pasti empit warga kampung Mari. Tapi Dan, lu kudu baik-baik ngomong begini, jangan di depan warga yang lain begono. Yang ada ntar malah lu yang disangka pesugihan. Astagfirullahaladzim, sembarang kalau ngomong baik-baik tuh mulut, enak aja. Iya, lu juga kudu baik-baik sama gue. Kalau lu kagak baik-baik sama gue, hati-hati ntar lu dapet hal yang kagak baik. Begono. Bener, perkataan kudu baik-baik gitu. Baik-baik kalau ngomong. Itu kalau saya nggak ikhlas, dagingnya bisa berubah jadi belatung, mau? Gimana Pak? Nah ini, makam yang saya bilang. Waktu saya beresin area sini, kaget banget saya ngeliatnya. Astagfirullahaladzim. Ternyata bener, Ay. Kalau dari kasus yang udah-udah, emang korbannya baru-baru aja meninggal. Kenapa, Ay? Gak apa-apa, Lik, aku tinggal sebentar ya. Mau kemana kamu, Ay? Astagfirullahaladzim. Ih, jadi bener nih, ada yang ngebongkar makamnya Maimunah begono. Alah, iya manges pasti atuh aya anu arek niat jahat, nepi ka diacak-acak gitu. Jangan ngomong sembarangan dulu, Bu Yeyen, Bu Ica. Ini Babang Malik. Ini mah ya, abis kejadian ini nih, pasti di kampung Mari mah bakal ada kejadian yang aneh-aneh begono. Bener, eta teh geus pasti atuh, biasa nage kitu. Nauzubillah min zalik, Bu Yeyen. Jangan sampai. Ih, Babang Malik, ini mah bukan rahasia umum. Emang udah katam kampung Mari mah. Ih, Nggak usah ngomong yang kayak aneh-aneh di kuburan. Makasih ya, Pak. Aku gak sabar buat balas orang-orang yang udah nyakitin aku. Sayang, kamu masih marah sama aku ya? Sayang, maafin aku ya. Kamu jangan diem aja, please maafin aku. Ya gimana aku nggak mau marah? Kamu itu nikah siri sama perempuan itu sampai punya anak. Sayang, dengerin aku ya. Dia yang godain aku. Jujur aku tuh nggak sayang sama dia. Aku cuma sayang sama kamu. Kamu tuh jauh lebih cantik daripada dia. Dengerin aku ya. Buktinya kemarin pas kamu datang, aku jauhin dia. Aku tinggalin dia. Alah, paling kamu ngelakuin itu karena takut ketahuan kan sama aku. Setiap aku sama Dona, pikiran aku tuh nggak tenang. Yang aku pikirin tuh cuma kamu. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa suka sama dia. Aku nggak tahu. Yang maafin aku ya, maafin aku. Ya udah, aku maafin kamu. Tapi aku minta waktu ya untuk ngelupain rasa sakit hati aku sama kamu. Sayang, makasih ya. Kamu percaya sama aku aja. Itu udah lebih daripada cukup buat aku. Ya, aku bakal tunggu kok. Yang penting kamu mau maafin aku ya. Nah, ini kemana ya? Tumben-tumbenan dia nggak ada kabar gini. Hai? Ini? Lik, Hai. kenapa? Hai, kamu habis dari mana? Lik, aku nggak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Maaf ya, aku jadi bikin kamu khawatir. Aku bukannya mau maksa kamu untuk cerita ya atau gimana, tapi ya siapa yang nggak khawatir kalau kamu tiba-tiba begini? Iya, pasti nanti aku bakal cerita sama kamu semuanya.
Cuman aku nggak bisa cerita sekarang. Ya ampun Aini, kamu dari mana aja? Kita tuh semua khawatir tau gak nyariin kamu. Maaf banget ya, aku jadi bikin kalian khawatir. Iya gak apa-apa. Emangnya kamu habis dari mana sih? Udah Mai, jangan ditanyain dulu. Yang penting sekarang ini udah balik. Sebenarnya aku balik lagi karena aku pengen ngasih tahu kondisi aku baik-baik aja sama kalian. Dan sekarang aku mau pergi lagi. Mau kemana? Nanti aku pasti bakal kasih tahu kamu, Mai. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lik, mendingan kamu ikutin Aini aja deh. Iya, Lik. Takutnya kenapa-napa. Ya udah, aku duluan ya. Assalamualaikum. Hati-hati ya.